Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang Pak Agung cintai karena Allah Ta'ala ya. Hari ini kembali bersama Pak Agung ya. Hari ini kita akan coba untuk belajar berbagai materi berikutnya seputar Office 365 ya. Maka hari ini kita belajar dengan salah satu program aplikasi atau aplikasi yang sangat powerful yang mungkin jarang digunakan oleh orang, OneNote ya. Apa sih OneNote itu ya? Sepowerful apa sih OneNote itu ya? Aslinya OneNote itu catatan ya, catatan ya. Kita bisa temukan di sini misalnya Pak Agung di dalam kelas 72 ya. SBK pembelajaran di sini ya. Ya. Biasanya akan ada kelas notebook ya. Ya, kita bisa buat di sini setup OneNote class notebook ya. Kita bisa buat blank notebook atau from access notebook, kita buat blank saja. Nah, kemudian kita klik next. Nah, nanti di dalam sana ya akan terjadi atau akan ada setiap student name ya. Ada handouts, class note, homework dan quiz. Kita bisa ganti. Misalnya seandainya Pak Agung di sini buat karyaku ya, karyaku ya, maka setiap siswa akan bisa meletakkan karyanya di sana ya. Pertanyaanku, kita bisa saja buat saja pertanyaanku ya, diskusi ya. Atau kalau yang guru tahfiz bisa ditambahkan di sini setoran ya. Tapi karena ini SBK ya dianggap setoran itu adalah pertanyaanku ya, sama aja nanti kita prakteknya seperti itu ya. Nah di sini kuis bisa saja kita buat kuis kalau kita mau atau yang lainnya boleh-boleh saja ya. Nah ini nantinya setiap siswa akan ada namanya, akan dapat karyaku, pertanyaanku, diskusi mungkin bisa yang lain ya, suka-suka ya kalian. Nah, hal-hal tersebut bisa saja dilakukan ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Kita langsung buat saja ya. Create. Maka nanti si OneNote ini Teams akan membuatkan OneNote untuk kelas ya, yang kurang lebih cukup lama ya. Sambil menunggu itu saya akan coba jelaskan ya. Ya, di dalam Play Store juga ada nama programnya yaitu OneNote ya. Ini bisa kalian teman-teman buka di download ya kalau kita cari ya. Nah, dijelaskan di sini ya. Apa saja yang bisa digunakan ya, bisa betul ya. Bisa buat untuk kitchen renovation, catatan-catatan tertentu ya. Kemudian geometri ya, spiral segala macam. Bahkan kita bisa desain bersama ya. Makanya ini sangat powerful ya sebenarnya ya. Kalau kita bisa gunakan dengan bijak tentunya ya. Oke. Nah, setelah terinstall nanti akan ada ya seperti di sini nih ya. Kita bisa lihat di sini OneNote ya. Bentuknya simple, kayak nggak ada apa-apa begini, tapi ini asli, ini sangat powerful untuk pembelajaran ya. Oke, karena yang di sana sudah ada di komputer, maka kita lanjut ke dalam OneNote. Pak, apa sih ini Pak maksudnya? Ini kita edit gini-gini doang Pak ya. Ini penjelasan sebenarnya ya. Di sini ada tanda panah ya. Tanda panah ini kalau saya coba besarkan ya. Saya coba besarkan ya biar lebih asik mungkin ya. Di sini ada tanda panah ya. Tanda panah ini open navigation panel ya, akan terlihat ada OneNote apa saja ya. Di sini ada collaboration space ya. Jadi tempat berkolaborasi di mana siswa untuk bisa saling membuat ya. Di sini ada penjelasannya. Collaboration space is an open everyone in class. Jadi setiap kelas itu intinya bisa melakukan sesuatu ya. Dan dia bentuknya seperti kertas yang bebas ditempel-tempel ya.
ya. Jadi kalau ini bukan Word ya, jadi siswa itu misalkan kita buat judulnya adalah OneNote ya, OneNote ya. Siswa bisa membuat nggak seperti Word. Di sini kita buat misalkan ini apa ya, ya, maka ini bentuknya itu benar-benar bebas, di mana-mana bisa ditulis. Di sini bisa ditulis, bentuknya kotak ya, dia seperti kita meletakkan kertas notepad, kertas note ya, kertas note yang tempel-tempelan itu ya, bisa di sini ya. Anak-anak bisa gini ya, anak bisa di sini. Misalkan saya anak-anak buat aku ini ya, ya, bisa saja mereka buat seperti itu ya, dan lain-lain ya. Nah ini kayak kecilkan kembali ya, jadi bentuknya seperti itu ya. Ini adalah collaboration space, jadi anak-anak bisa ditulis-tulis. Oke, tuliskan, kita bisa minta anak-anak, oke tuliskan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini ya. Mereka akan nulis boleh sembarangan, boleh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, bebas ya. Itu mereka bentuknya bermain-main seperti tempel-tempelan gitu ya, asiknya seperti itu ya. Nah kita bisa juga tadi yang kita buat ya, misalkan ini ada Aisyah ya, nah ternyata ada diskusi ya. Nah kita bisa adakan not diskusi buat Aisyah. Nah, terus karyanya Aisyah mana karyanya. Nanti Aisyah mana karyamu ya. Aisyah bisa saja di dalam karya ini nanti memasukkan gambar, ada insert, picture, file pun bisa ya. Seandainya file as attached ya, pilih misalkan dia punya dokumen, mungkin misalnya adalah nggak ada ya. Coba kita cari, barangkali ada di data, misalkan ya, contoh PDF ya, ya ini ya, kita open, bisa nggak sih insert ya, bisa ya, ke-upload, benar-benar terupload selayaknya file begitu saja ya, ada PDF, jadi kalau dibuka pun diklik bisa, download bisa ya, dan seperti itu ya, benar-benar bisa ya. Jadi kita memiliki space bersama satu persatu murid ya. Nah ini salah satunya yang lumayan cukup asik ya, diskusi karyaku, pertanyaanku. Nah seandainya pertanyaanku ini dalam guru tahfiz misalnya bisa dibuatkan ya, contohnya misalkan ada nama siswa yang lain tidak ya, yang ya sayangnya belum ada di sini ya. Seandainya ada siswa misalnya adalah pertanyaanku, siswa itu bisa loh untuk kita kasih ke siswa tersebut, ayo setoran ya, setoran untuk guru tahfiz ya. Nah ini contohnya dari bapak ya, kita silakan kalian ikuti ya. Kita bisa di sini insert audio ya, kita bisa rekam langsung ya. Misalkan coba kamu, dia akan merekam nih, kamu ikuti apa yang bapak ikuti, apa yang bapak bicarakan, A B C D E F G H I J, stop ya. Nah nanti siswa tersebut akan menyetel ya, ketika di play, ini bisa di play ya, 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 dia udah di play ya, maaf ya, ya, ya. Dia akan rekam, kamu ikuti apa yang bapak ikuti, apa yang bapak bicarakan, A B C D E F G H I J, stop. Nah siswanya juga nanti akan merekam di sini ya. Jadi setorannya misalkan ada guru bilang kamu setoran surat Anas katanya, dikasih contohnya, anaknya setor di sini. Berikutnya hari berikutnya terserah apakah mau dibuat lagi setoran surat Al-Falaq ya, store muridnya, store. Bentuknya bisa seperti itu. Jadi satu note ini begitu asik bentuknya ya. Kita ya alternatif ya, nggak selalu melulu dengan meeting. Kita bisa menggunakan OneNote ini untuk pembelajaran juga, dan sungguh powerful ya. Nah kita seperti itu, bahkan dalam kuis pun kita bisa kasih pertanyaan, sebenarnya pertanyaan tertentu yang bisa langsung dijawab oleh siswanya detik itu juga ya. Kita suruh siswanya online, oke kamu online ya, siap pertanyaannya ya,
hewan berkaki 4, ya, sebutkan, ya, sebutkan. Nah, maka siswa nanti akan nulis. Oh, langsung tulis dan terlihat detik itu juga jawabannya. Ya, jadi ketika kita tidak bisa bicara, maka seperti itu. Atau mungkin eh, bentuk latihan yang misalkan buatlah sistem rantai makanan, ya. Siswa juga bisa gambar, begitu juga kita gambar seperti ini ke sini, ya, terus ini seperti ini, ya, terus ini seperti ini, ya, ini bisa, ya. Kita gambar mobil misalnya. Ini contoh saja, ya. Terus di sini warna-warna pun banyak dan garis-garis pun banyak, ya. Kita bisa buat yang lebih tebal, ya. Dan ini juga bentuknya seperti apa juga bisa, ya. Ya banyak, ya. Ini bisa kita benar-benar, bahkan untuk math pun, ya, kita bisa uh, ya menjelaskan, ya, sesuatu, ya. Ya, misalkan di sini kita bisa masukkan grafik 2D. Ya, tentunya hanya guru matematika yang lebih paham ini, ya. Misalkan ini, ya. Ya, ya, ya. Nanti bisa dicoba untuk lebih jelasnya, insert on page, ya. Di sini, ya, maka akan masuk di sini, ya. Key grab, ya. Ini juga, ya. Nah, ini sudah ada, ya. Oh, maaf, ini harus kembali ke kembalikan lagi ke sini, ya, biar bisa digerakkan. Ya, seperti itu, ya. Banyak sekali yang bisa kita coba untuk jelaskan, ya. Ya. Dan lain-lain, ya. Kita bisa, ya, buat macam-macam grafik intrude, evaluasi, ya, seperti ini, ya. Nah, dan lain-lain, ya, ya. Ya, kita bisa juga masukkan kuis ke sini dan lain-lain. Nanti bisa dicoba lagi. Untuk matematika memang sangat banyak, ya, harus dieksplor. Segitu banyaknya penggunaan notepad ini, OneNote ini yang bisa kita lakukan, ya. Oke. Berikutnya saya akan coba bagaimana jika kita menggunakannya dalam apa namanya, handphone, ya. Di sini misalnya ada Teams satu ekskul komputer notebook, ternyata isinya ada seperti ini. Ya, nama anak-anaknya juga ada, ya, seperti ini, sama persis seperti di sana, ya. Kemudian juga di collaboration space-nya, ya, ternyata using collaboration space, ya, di sini ada fotografi. Nah, ini kemarin saya mengajar dengan fotografi, bisa aja seperti ini, ya. Ya. Dan kita bisa tambahkan sesuatu, rekaman juga bisa di handphone, ya. Direkam, ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, kita berhenti. Nah, maka di sini ada, ya. Nah, ini akan terdengar, ya, harusnya, ya. Ya, akan bisa didengarkan, ya. Nah, sama seperti itu juga. Bentuknya banyak, ya, bisa gambar, foto pun bisa. Kita bisa masukkan foto, ya, misalnya foto saya. Jadi nanti ya, ketika kita masukkan, ya sudah selesai, ya, termasuk gambar, dan bukan hanya foto, ya, tapi tugas-tugas di buku bisa ter, tersampaikan di sini ke anak-anak tersebut. Misalnya anak tersebut di sini, taruhlah di dalam apa namanya, sini di dalam diskusi ini diubah ceritanya, jadi diubah nama tugas bukuku, kayak tugas dalam buku, ya. Di sini ada tugas kuis dan lain-lain. Nah, ini bisa diubah semuanya, sangat banyak sekali. Ini salah satu bentuk kolaborasi menggunakan kelas notebook, ya. Bahkan kuis ini personal. Ketika kita buat gambar seperti ini, nah, maka si Aisyah yang lain dia nggak dapat kuis yang sama, ya. Ya, kuisnya mana, kuisnya kok aku nggak dapat kuis yang sama, beda, ya, karena mungkin kita ingin, kalau orang per orang ini adalah sendiri, ya. Jadi kalau di sini ada guru tahfiz, bisa perhafalan anak beda-beda, ya. Nah, kemudian pertanyaan anak-anak kita bisa lihat,
karyanya anak-anak kita bisa lihat portofolionya digunakan di sini, terpapar, tertempel-tempel di sini seperti dia punya mading sendiri anak-anak ya. Baik karya dalam bentuk buku, foto, eh, apa namanya, buku yang sudah mereka kerjakan kita foto di foto taruh sini dan lain-lain ya, banyak sekali dan luar biasa bisa dimanfaatkan ya. Nah ini adalah kelas notebook ya. Di tempat lain juga bisa kita buat ada note ya, satu persatu tapi ya. Nah di sini ada note kita bisa gunakan ya. Bentuknya seperti apa gunanya, nah itulah seperti itu. Untuk mengumpulkan tugas pun bisa ya. Nah bahkan kalau saya di sini ada yang lupa absen ya, yang lupa absen saya suruh buat tulis sendiri ya, tulis yang lupa absen tanggal berapa agar ada konfirmasi ya, bisa kita buat lah itu dan ini ya. Mungkin seperti itu saja dari saya, memanfaatkan the powerful of OneNote ya, yang baik ada di tadi dalam aplikasi ini ya, aplikasi OneNote ini ya, ya, atau baik dalam Android ya, ataupun di dalam tim pun bisa kita gunakan ya. Ya semuanya kita akan sangat ini ya, sangat amazing sekali ketika semua ini bisa digunakan. Simbol bahkan YouTube pun bisa dimasukkan di sini ya. Kalau kita lihat link ya, bahkan link YouTube misalnya kita punya link YouTube ya. Ya misalkan YouTube ya. Misalnya channel Pak Agung bersama ya. Ya. Di sini ada, kita punya link YouTube di sini ya. Ya. Kita bisa letakkan dalam sini ya. Ketika kita paste, maka dia akan keluar link YouTube-nya ya. Nah, hal-hal tersebut bisa saja Akidah Imam Syafi'i dalam masalah ya, sifat khobariyah itu bagaimana? Ya. Nah, mungkin dari Pak Agung seperti itu. Semoga bermanfaat. Selebihnya, jika ada salah kata, Pak Agung mohon maaf sekali lagi. Jika ada yang salah menyampaikan, bisa tulis di bawah aja ya. Kalau mungkin Pak Agung salah menyampaikan, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.